Halo Skorer, jumpa lagi dalam konten Rayu Rasatan dan juga Bung Yuke. Apa kabar Bang? Baik. Oke Bang, ini kita bakal bahas soal Timnas Indonesia. Kita kan tahu lah, kemarin sudah kalah dari Afghanistan 0-1. Tapi perkembangan yang terbaru adalah bakal ada 4 pemain yang dinaturalisasi yang memang rekomendasi dari Sintayong nih. Iya. Yang menarik, ya nama-namanya kita sebut aja. Ada Sandy Walsh, kemudian Jordi Amat, kemudian ada Miss Hilgers, dan juga ada Kevin Dykes. Nah, yang menarik adalah keempat pemain ini justru posisinya back. Padahal kita butuhnya striker nih, Bang. Iya, memang ya cukup ironis juga ya. Iya. Sebetulnya ya memang kita membutuhkan pertahanan yang kuat, pertahanan yang tangguh. Karena melawan tim-tim level tinggi, tentu pertahanan itu harus kokoh ya. Karena itu penting. Kalau kita bisa menjaga kedalaman dengan sangat baik, kita nggak kebobolan. Tapi di sisi lain juga, kalau kita ingin maju lebih jauh langkah kita, tentu kita juga harus mencetak gol. Nah, artinya kita perlu striker atau perlu penyerang ataupun pemain bertahan dengan pemain gelandang dengan karakter menyerang yang bisa banyak memberikan kita pertolongan. Nah, itu dia. Kalau pemain naturalisasi ini kan istilahnya pemain spesial ya, yang memang kita siapkan atau kita rekomendasi untuk ditampilkan itu karena memang punya keunggulan pembeda dibanding pemain lokal. Bisa mengubah permainan lah. Betul. Nah, ini yang saya sayangkan ya, semoga saja dalam waktu yang tidak lama ya bisa dapat lagi nih pemain depan yang kayak dulu kan kita masih ingat ada Eloko Gonzalez ya. Itu krusial banget tuh kontribusinya waktu itu di Piala AFF, dan sekarang juga kan targetnya Piala AFF juga kan sebetulnya kan. Tentu kita juga pengen bisa tim ini seimbang ya, baik dari pertahanan, lini tengah sampai ke depan. Tapi faktanya yang sekarang direkomendasikan oleh Coach Sintayong yang kemudian dilegitimasi oleh Menpora juga untuk diurus ya. Benar. Itu justru malah banyak pemain belakang, Mis. Nah, ini dia nih. Padahal pemain belakang kita ya, kalau misalnya ngomong back sayap ya, back sayap Sandy Walsh oke lah. Sandy Walsh, kemudian ada Kevin Dykes ya. Kalau gue lihat sebenarnya back sayap kita memang yang dibawa sekarang rata-rata pemain muda, Pratama Arhan, Asnawi, Fafa oke lah pemain senior. Tapi ya kalau memang kalau soal kedalaman ya mungkin Fafa jarang dipanggil lagi, dan baru kali ini akhirnya dipanggil lagi walaupun reguler di Persik Kediri gitu. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan juga. Edo Febriansa juga pemain baru nih yang akhirnya dipanggil ke timnas. Iya, pemain yang bagus sebenarnya bersama Persita Tangerang, tapi kan masih perlu diuji di level internasional. Nah, kalau melihat dari posisi persaingan pemain-pemain ini, potensi lokal gimana ini? Iya, memang saya khawatir justru ketika kita sudah mulai menemukan pemain-pemain muda di lini pertahanan, yang tadi sempat Rais sebutkan, Edo itu luar biasa. Kalau saya berapa kali membawakan pertandingan Persita, memang nih pemain ini cerdas banget. Gitu. Tapi dengan munculnya banyak pemain-pemain naturalisasi nanti ya, yang notabene juga posisinya akan beririsan dengan Edo, bukan nggak mungkin potensi dia untuk bisa tampil sebagai pemain reguler agak sulit. Karena bagaimanapun kita harus realistis juga. Tentu Coach Sintayong akan lebih mengutamakan pemain yang pengalaman kan. Apalagi pemain naturalisasi ini, mereka main di liga-liga Eropa yang dan mereka tampil di tim reguler gitu, dan di level atas memang di kompetisi masing-masing ya. Saya kira agak berat memang ya. Harusnya ini juga harus dijadikan evaluasi untuk federasi mencari striker nih. Saya rasa banyak kalau kita observasinya lebih luas lagi ya dan disiapkan lama gitu. Ini kan kayaknya tiba-tiba sudah sekarang aja diurus. Sementara AFF kan udah tinggal sebulan lagi. Iya, gue juga agak-agak sanksi nih bisa keburu atau enggak nih, Bang. Proses pengurusannya. Bahkan waktu itu kan sampai Maklok aja perlu waktu 5 tahun 5 tahun, karena dia nggak bisa buktiin garis keturunannya dia. Gue jadi ingat waktu kejadian My Timo aja, waktu 2012 tuh, waktu dia dinaturalisasi, dia harus nyebrang dulu ke Medan, baru balik lagi ke Malaysia buat ngambil sumpahnya doang sebelum main laga perdana lawan Laos waktu itu di Piala AFF 2012. Ini bisa kejadian juga nih ntar di Singapura kayaknya. Aduh, jangan sampai ya, karena bikin dak-dikduk ya. Terlalu spekulasi kita berarti ya, spekulasi. Jadi saya kira sebaiknya kita fokus saja nih dengan potensi yang ada saat ini, paling tidak untuk lini depan mungkin akan sulit mencari pemain naturalisasi yang mau dinaturalisasi lah istilahnya kan, walaupun mereka keturunan. Jadi dengan dengan ketersediaan skuad yang kita miliki, misalnya kan kita udah mulai nih Sintayong mengakomodasi Ezra Walian. Nah, ini dia harus lebih sering aja dimaksimalin ya. Karena ini kan dia baru comeback lagi setelah cukup lama ya, 2 tahun dia tidak. Lama. Jadi ini memberikan kepercayaan diri lagi buat Ezra, karena sebetulnya kalau dia menemukan sentuhan terbaiknya dia lagi sini, bagaimanapun dia masih punya DNA Ajax. Nah, ini yang
kita harus temukan lagi tuh sentuhan terbaiknya itu supaya dia bisa maksimal buat timnas. Yang jadi pertanyaan gue juga, kenapa sih Ilyas Pasojevic ini nggak dipanggil, Bang? Padahal dia lagi moncer-moncernya di Bali United gitu. Nah ini yang apa ya, tipikal dari Sintayong ini suka striker yang apa ya, banyak bergerak apa gimana ya? Bukan tipikal nomor 9 murni loh, Bang. Iya, sebenarnya kalau untuk timnas senior, Sintayong sudah kalau untuk apa ya, pemain-pemain naturalisasi untuk senior ya, sebenarnya udah tersedia banyak di Liga 1 ya. Cuma kan coach ini memang tipikalnya suka daun muda ya, pelatih yang lebih mengedepankan pemain-pemain muda. Jadi dia nggak lihat bagaimana track record pemain-pemain asing yang lain ya, ataupun yang tadi Ray sebut yang levelnya sudah senior ya, seperti Spaso ya. Kemudian juga Lili Pali. Ini kan pemain-pemain level internasional dulunya kan. Bener. Dan untuk senior mereka masih pantas gitu untuk dicoba karena bobotnya akan berbeda nih. Kecuali kalau memang agendanya untuk Piala Dunia U20. Boleh lah itu lebih maksimalin pemain-pemain muda kita gitu. Tapi kalau untuk senior bagaimanapun pengalaman juga penting. Benar banget, itu yang biasanya mengubah kondisi dan keadaan situasi pertandingan ya. Saat genting, saat deadlock kita perlu pemain yang punya jam terbang. Benar. Spaso sih sebetulnya sudah sangat layak untuk dipanggil karena lihat bagaimana konsistensi permainan dia yang sangat luar biasa ini mestinya sih. Tapi saya nggak tahu ya pertimbangan coach apakah dia juga masih menunggu gitu ya, sampai mungkin mentok baru panggil Iya sih, soalnya gue lihat memang strikernya pelari semua, Hani Sagara, Ezra, Kusedi Haryudo, Dedik Setiawan gitu. Paling ditambah sayapnya Irfan Jaya. Gitu ya, pelari-pelari kayak gitu ya. Mungkin kita nanti bisa jadi pakai false nine ya, pakai nomor 9 palsu ya, karena lihat potensinya yang ada, nggak ada yang nomor 9 murni kita. Ezra pun juga sekarang kan sudah bermetamorfosa sebagai second striker, jadi dia bukan striker yang 9 yang memang tugasnya hanya di penalti box ya. Benar. Itu dia tuh memang. Nah, kalau misalnya bicara jelang lawan Myanmar nih, Bang. Ini kan bisa dibilang ya memang kita udah sering ya kekalahan dari kemarin dari Afghanistan itu sebenarnya apa sih yang bisa dijadiin evaluasi ya bagi timnas kita gitu. Saya mau garis bawahi ya bahwa di pertandingan level tinggi ya, apalagi FIFA Matchday gitu ya. Ini konsentrasi itu sangat penting sepanjang pertandingan 90 menit dari peluit pertama sampai wasit meniup peluit terakhir. Itu konsentrasi kita nggak boleh hilang sedikit pun. Apalagi kemarin kan kita lengahnya di saat akhir. Ketika konsentrasi, kemudian juga kita sudah mulai fatigue, salah umpan, akhirnya terintersep. Afghanistan ini walaupun dari negara yang sulit lagi perang ya, tapi secara peringkat mereka kita harus akui. Kemudian posturnya juga kan posturnya sudah mendekati Eropa kan. Jadi ya mereka punya keunggulan ya dalam hal physical game, permainan fisik gitu. Benar. Itu yang makanya sekarang Sintayong terus kejar itu kan. Dan kemarin sejujurnya itu kita harusnya bisa unggul 2 gol di babak pertama ya. Peluang-peluang mutlak itu seperti Witan. Itu harusnya bisa. Sayang banget. Nah, jadi pertama kita harus waspada sepanjang laga. Kedua kita nggak boleh menyanyiakan peluang. Dan karena kita tahu selalu menurun konsentrasi dan fisik kita setelah 60 atau 70 menit game, maka kita harus maksimalkan di awal permainan main force, intensitas tinggi, bikin gol lah di situ. Nah, itu yang kita kan selalu begitu. Kalau udah bikin gol baru tuh pemain tuh pede tuh. Kalau udah kita kebobolan panik kita tuh. Dan kemarin kebobolannya di menit akhir susah untuk recovery-nya. Benar ya, itu sih yang penting adalah mencetak gol secepat mungkin. Benar. Dan memang harus klinis ya di depan gol. Ini yang kita nggak punya ya, Bang. Betul. Walaupun kita punya banyak peluang perlari cepat yang bisa nerobos akselerasi ke kotak penalti, tapi ya klinisnya ini nih yang benar-benar belum dapat ya. Ya itu dia tadi kembali ke soal striker ya. Kita belum punya striker yang benar-benar paten ya. Benar. Dia juga kan ditemukannya belakangan ini. Kemarin kan sama sekali memang nggak ada kita. Benar. Jadi ini sampai sekarang kita harus cari tuh jalan keluarnya ya. Kalau memang kita nggak punya lagi stok striker yang benar-benar predator, mau nggak mau kita harus ubah taktik, harus main dengan nomor 9 palsu. Jadi lebih banyak dari second line yang muncul gitu. Ya, itu dia tadi skorer pembahasan kita soal timnas Indonesia. Thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa download app skor.id. Karena di situ banyak berita-berita menarik dari seputar olahraga, wellness dan juga e-sport. Kalian bisa juga ikut games di situ, ikut kuisnya dan juga bisa donasi untuk Liga Top Skor. Sekali lagi, gue ucapin terima kasih. Gue Resatnan dan juga Bung Yuke pamit.